warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Rahayu dari mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang patient safety ataupun keselamatan pasien di rumah sakit. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu patient safety ataupun keselamatan pasien. Patient safety ataupun keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Mengapa perlu patient safety ini di rumah sakit? Nah, hal itu karena hampir setiap tindakan yang ada di rumah sakit memang memiliki potensi resiko tersendiri. Mulai dari beragam jenis pengobatan dan pemeriksaan, hingga jenis obat yang dikonsumsi oleh pasien tentunya memiliki potensi resiko tersendiri. Maka dari itu, dengan adanya patient safety ini, agar untuk menciptakan adanya kebudayaan keselamatan yang terdapat pada suatu rumah sakit. Adapun program patient safety ataupun keselamatan pasien di rumah sakit diantaranya yaitu yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan. Sejauh ini, patient safety ataupun keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam dunia medis. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui 6 sasaran keselamatan pasien yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu ketetapan identifikasi pasien. Hal ini untuk mengembangkan pola pendekatan agar bisa meningkatkan atau memperbaiki ketelitian dalam identifikasi pasien. Aplikasinya seperti identifikasi sebelum pemberian atau pengambilan darah, konsumsi obat, serta tindakan lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi efektif. Cara ini untuk mengembangkan pola pendekatan agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Hal ini bertujuan agar komunikasi lisan terjadi dengan akurat sehingga informasinya bisa diterapkan secara konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan keamanan obat ataupun high alert yang harus diwaspadai. Cara ini dilakukan agar memastikan obat tetap aman untuk diberikan kepada pasien. Prosedur ini berkaitan dengan proses identifikasi, pemberian label, penetapan lokasi, dan juga penyimpanannya. Yang keempat yaitu kepastian terhadap lokasi, prosedur, dan pasien operasi. Cara ini
diaplikasikan agar pasien tercatat dengan valid sebelum mendapatkan tindakan operasi. Kelima, pengurangan terhadap resiko infeksi setelah menggunakan pelayanan kesehatan. Hal ini adalah proses dalam pencegahan penyakit menular dan infeksi sesuai dengan pedomannya. Dan yang terakhir yaitu pengurangan resiko jatuh. Setiap tenaga medis harus memahami dan mengaplikasikan sejumlah langkah untuk memastikan pasien tidak mengalami risiko jatuh. Semua langkah akan diawasi untuk memastikan keberhasilannya. Dengan begitu, segala risiko tersebut tidak akan menimpa pasien yang tengah dirawatnya. Nah, itulah tadi dasar peraturan dan sasaran keselamatan untuk pasien yang tentunya harus dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh tenaga medis. Dengan mengikuti setiap prosedurnya, maka setiap pasien akan mendapatkan pelayanan prima dan terhindar dari beragam resiko. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.